bagaimana caranya mengumpulkan data, lalu kemudian setelah data itu kalian peroleh, kalian ringkas dalam tabel distribusi frekuensi maupun dalam visualisasi secara grafik dan diagram, kalian ternyata masih harus menghitung ukuran pemusatan, nanti juga harus menghitung ukuran penyebaran. Nah, tujuannya itu adalah agar kalian bisa semakin memperoleh informasi yang lebih detail mengenai karakteristik dari data yang kalian miliki. Karena kalau tabel distribusi frekuensi saja itu informasi yang tersedia itu hanya sebatas pada kelas mana data tersebut berkumpul, atau kemudian pada frekuensi pada interval berapa frekuensinya paling sedikit. Jadi hanya memberikan informasi mengenai pengumpul di angka berapa frekuensinya tertinggi terendah gitu. Nah, kemudian kalau visualisasi data ya yang melalui diagram maupun melalui grafik itu kan tujuannya hanya untuk mempermudah orang lain ketika dia membaca atau ketika dia melihat dari data yang kita miliki gitu. Tapi kayak informasi tentang angka berapa yang kemudian bisa digunakan untuk mewakili kumpulan data yang kita miliki, lalu kemudian berapa besar nilai penyebarannya, itu tidak termuat dalam tabel distribusi frekuensi maupun pada visualisasi data. Jadi oleh karena itu kita perlu mengetahui nilai tersebut ya. Tujuannya itu adalah selain untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut lagi, yang kedua itu tentu saja agar kita bisa tahu nih, kalau misal kita menjelaskan ke orang lain gitu, nilai ukuran pemusatan artinya berarti pada nilai berapa data tersebut berpusat, atau misal kemudian nilai berapa sih yang bisa kita sebutkan nilai tunggal yang itu bisa digunakan untuk mewakili semua data yang kita miliki gitu. Atau misal nanti ketika kalian menyebutkan ukuran penyebarannya gitu, misal kalau ukuran penyebaran itu kan berarti pakai variansi dan pakai standar deviasi, itu kalian bisa sebutkan bahwa di data yang kita miliki ini dua data gitu, misalkan walaupun rata-ratanya sama tapi ternyata ukuran penyebarannya berbeda, yang satu variansinya lebih besar daripada yang data satunya. Nah, itu kan berarti nanti akan memperoleh informasi yang lebih detail lagi. Nah, ketika kalian nanti misalkan kaitkan dengan kalian akan membuat suatu kebijakan, akan membuat suatu keputusan berdasarkan data yang ada, itu kan tentu saja besar kecilnya variansi itu kan juga ikut berpengaruh terhadap nanti formula kebijakan yang kalian akan lakukan gitu. Contohnya misalkan kalian akan melakukan kebijakan untuk menekan atau menurunkan angka kemiskinan gitu, misalkan di dua provinsi gitu, di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan rata-rata kemiskinannya untuk kabupaten kota di dua provinsi tersebut sama, tapi variansinya berbeda. Misalkan di Jawa Tengah itu variansi angka kemiskinannya itu lebih tinggi, berarti artinya antar daerah perbedaan nilai kemiskinannya itu ketimpangannya cukup tinggi. Nah, itu tentu saja kan kebijakan yang akan kalian buat itu kan berbeda daripada misalkan yang di daerah Jawa Timur angka kemiskinannya relatif homogen gitu. Misalkan semuanya itu ada di kisaran 5% semua dengan nilai variansinya yang lebih kecil lah. Berarti itu kan nanti pendekatan kebijakannya kan tentu saja akan berbeda. Nah, itu pentingnya di situ. Itu hanya salah satu contoh ya. Nah, kemudian kalau di dalam distribusi frekuensi, nilai ukuran pemusatan atau ukuran gejala pusat ini pada umumnya itu dia akan berada pada pusat distribusi data yang terletak pada interval dengan frekuensi tertinggi. Jadi namanya ukuran pemusatan itu kan berarti nilai yang di mana data itu banyak berpusat di situlah. Kalau di dalam tabel distribusi frekuensi kan kalau yang semakin banyak berpusat itu kan frekuensinya semakin tinggi. Nah, beberapa ukuran gejala pusat yang malam ini akan kita pelajari itu yang pertama adalah rata-rata, median, dan modus. Di SMA mungkin kalian sudah pelajari ya untuk bagaimana caranya menghitung rata-rata, median, dan modus untuk yang data-data sederhana, data tunggal. Nah, nanti kalian akan diarahkan juga untuk belajar pada bagaimana cara menghitung untuk data kelompok dan juga
cara menghitung ukuran pemusatan untuk data kategorik atau data kualitatif. Jadi bukan hanya data kuantitatif saja yang bisa dihitung ukuran pemusatannya, tapi data kategorik atau data kuantitatif itu juga bisa dihitung ukuran pemusatan maupun ukuran penyebarannya. Nah, ukuran pemusatan yang pertama akan saya jelaskan itu adalah rata-rata ya. Mungkin ini adalah ukuran pemusatan yang paling familiar buat kalian karena kalian pasti udah sering ketemu ya dengan rata-rata itu apa gitu. Nah, di sini jadi saya jelaskan sekilas ya, kalau rata-rata itu secara definisi itu adalah nilai khas yang mewakili sifat tengah atau posisi pusat dari kumpulan data. Nah, nilai rata-rata ini dia dipandang sebagai ukuran pemusatan yang paling representatif. Kenapa dianggap paling representatif? Karena pada pengukurannya, rata-rata ini dia melibatkan setiap titik atau setiap anggota pada himpunan data gitu. Nah, contohnya di sini. Dia untuk menghitung rata-rata pada data tunggal ya, itu dia semua nilai-nilai data itu kan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan n atau dengan ukuran sampelnya. Nah, ini kan berarti setiap nilai-nilai ini tuh mempunyai kontribusi yang sama. Ada X1, kemudian X2 sampai Xn gitu. Nah, misalkan ada satu data yang hilang atau ada satu data yang nilainya diganti, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai rata-ratanya. Berbeda dengan pada pada median dan modus. Kalau misalkan ada salah satu data yang dihilangkan, itu masih memungkinkan bahwa nilai median dan modusnya itu akan sama gitu. Sedangkan kalau pada rata-rata itu Pak sudah pasti kalau ada satu yang dihilangkan, itu nilainya pasti akan bergeser. Nah, ini adalah contohnya untuk data tunggal ya. Jadi, misalkan di sini saya punya 12 data tentang gaji pertama dari alumni FISIP UPN setelah dia lulus bekerja. Jadi lulus kuliah. Jadi setelah lulus dapat kerjaan pertama, nah gajinya dicatat. Dari 12 orang ini dapatlah nilai sekian ya, ini dalam ribuan. Nah, kemudian dihitung rata-ratanya berarti semuanya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan ukuran sampelnya 12. Nah, ketemunya 3.540. Jadi angka khas atau angka tunggal yang itu dapat mewakili sifat tengah atau posisi pusat dari kumpulan data itu adalah 3.540. Jadi kalau berapa ukuran pemusatannya ada di angka 3.540. Jadi di sekitaran angka inilah data itu paling banyak berkumpul gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk data kelompok. Nah, pada data kelompok ini cara pendekatan untuk menghitung nilai rata-ratanya itu berbeda dengan pada data tunggal. Karena apa? Karena kalau pada data tunggal itu kita tahu semua titik-titik nilai data tunggalnya, tapi kalau pada data kelompok, informasi yang kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata itu adalah berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi, di mana pada tabel tersebut yang tersedia itu kan berarti hanya interval, titik tengah, frekuensi, dan kemudian misalkan ada juga misalkan tepi bawah, tepi atas untuk setiap kelas gitu. Nah, tapi kita tidak selalu tahu nilai tunggalnya. Oleh karena itu acuan yang kita gunakan itu adalah ini ya, apa namanya, tabel distribusi frekuensinya. Rumus yang bisa kalian gunakan itu adalah seperti ini untuk menghitung rata-rata pada data kelompok. Jadi X bar sama dengan 1/n sigma MJFJ, dengan J-nya itu berjalan dari 1 sampai K. K ini adalah banyaknya kelas. Jadi misalkan di sini ada 7 kelas, berarti J-nya dari 1 sampai 7. Nah, MJ itu adalah titik tengah kelas untuk interval ke J. Jadi misalkan di sini kelas kedua, berarti titik tengah untuk kelas kedua. Terus misalkan J-nya 4, berarti titik tengah kelas keempat. Gitu. Nah, kemudian masing-masing titik tengahnya dikalikan dengan frekuensinya. Setelah
dikalikan, dijumlahkan, dibagi dengan N-nya, ukuran sampelnya. Atau N ini kan berarti nilainya setara dengan jumlahan dari frekuensi masing-masing kelas ya. Makanya di sini dituliskan juga N-nya itu sama dengan F1, F2, sampai FK gitu. Nah, di sini contoh soalnya ya, acuannya dari pakai yang tabel yang ini, itu berarti rata-ratanya itu adalah ini ya, M1, F1 sampai M7, F7. Kemudian di sini berarti 14,5 kali 2 ditambah untuk kelas kedua dan seterusnya sampai yang kelas ketujuh. Ketemunya 24,42. Nah, ini adalah rata-rata nilai UTS jika kita gunakan pendekatannya adalah untuk data kelompok. Nah, karena kita kebetulan tahu nilai tunggalnya, saya coba hitung untuk nilai rata-rata pakai yang pendekatan data tunggal. Ternyata hasilnya tidak sama persis, yaitu di sini 24,28. Nah, kira-kira menurut kalian adanya perbedaan nilai ini tuh disebabkan karena apa? Coba Adelia, menurut Adelia kenapa? Kenapa kira-kira adanya perbedaan ini? Artinya tidak sama persis gitu. Ada perbedaan di desimalnya gitu. Kenapa kira-kira? Ada gambaran nggak? Coba kalau belum, kalau menurut Linang gimana? Kenapa kok nilainya tidak sama persis gitu? Kenapa Linang? Menurut Linang? Padahal kan datanya sama, itu sama-sama data nilai UTS gitu. Coba menurut pendapatnya Linang aja gitu, jangan takut salah gitu. Coba, saya pengen tahu. Mungkin itu Pak, karena yang di data kelompok itu ada perbedaan interval tadi tuh. Jadi harus apa hitung yang interval, masukin yang itu gitu. Kalau yang di data tunggal kan tinggal masukin salah satu gitu. Ya, ya jadi saya lengkapi jawaban Linang ya. Itu apa namanya perbedaan nilai itu salah satunya karena itu. Tapi juga hal lain yang menyebabkan perbedaan itu adalah ini, bahwa kalau dalam data kelompok, titik-titik yang ada di data tunggal itu kan diakomodir atau diwakili oleh nilai tengahnya gitu kan. Nah, padahal kan tidak semua data tunggal itu nilainya sama dengan titik tengahnya kan. Nah, itulah yang menyebabkan adanya sedikit pergeseran nilai. Selain juga karena tadi alasan yang disebutkan oleh Linang ya. Nah, tapi kalian tidak perlu memikirkan ini berarti mana nih yang benar gitu. Dua-duanya benar. Nah, yang perlu dijadikan perhatian itu hanya perbedaan yang muncul itu tidak akan drastis gitu. Jadi misalkan di sini 24, di sini 26 atau 27. Jadi bedanya itu udah sampai di angka depannya gitu, bukan yang angka desimalnya. Nah, kalau misalkan sampai seperti itu berarti ada kemungkinan apa namanya perhitungan kalian ada yang sedikit keliru ya. Biasanya itu kelirunya itu berdasarkan kelas-kelas yang sebelumnya itu ketika kalian menentukan titik tengahnya. Jadi kalau titik tengahnya ini ngitungnya tidak pas gitu. Misalkan di sini harusnya 14,5 tapi kalian salah ngitungnya jadi 15,5. Itu menyebabkan nanti akan nilai perbedaannya itu akan semakin besar gitu. Nah, tapi misalkan pada data-data yang satuannya jutaan gitu atau ribuan. Nah, bedanya itu juga akan tipis gitu, tidak akan sampai misalkan kalau datanya dalam skala ribuan, bedanya itu tidak akan sampai interval 100 gitu. Paling ya bedanya selisihnya 5, 10 gitu.
Ya, artinya cukup kecil gitulah perbedaannya. Nah, itu untuk rata-rata. Nah, kemudian saya akan sebelum masuk nah, untuk latihan kalian, saya salah copy. Nah, nah, ini ada 3 tabel distribusi frekuensi untuk latihan ya, biar kalian makin paham. Coba masing-masing tabel tolong dihitung nilai rata-ratanya ya. Coba siapa nih 3 anak yang bersedia untuk membantu menghitungkan. Jadi nanti jawabannya ditampilkan di sini, kita bahas bareng-bareng. Pak. Diki Wahyu mau nggak ngerjakan? Pak Nurul Hidayati, coba kerjakan ya. Bersedia, tapi yang mana Pak? Ya terserah pilih yang mana. Karena kan ini belum ada yang ngerjakan, jadi pilih salah satu. Yang ini, yang nilai ulangan, yang durasi iklan, atau yang tinggi badan. Silahkan. Mau yang mana? Oh, Ferdian Putra. Halo Ferdian. Ferdian tidak ada jawaban. Iya, Pak. Oh, ada. Eh, ini kan masih ada 2 yang belum dikerjakan. Tolong kerjakan ya, salah satu. Buat latihan ya. Nanti kita bahas sama-sama di sini. Mau yang mana? Nurul, mau yang mana? Milih yang mana? Sama semuanya, yang beda kan cuma beda di angkanya saja ya. Konsep perhitungannya kan sama gitu. Yang mana? Saya yang tabel hijau saja, yang pertama ini, tabel yang pertama. Oke, yang ini ya. Berarti Iya. Nurul yang ulangan harian ya. Oke, kalau Ferdian yang mana? Ferdian. Padma Galuh. Mau ya ngerjakan ya. Yang satunya kan masih ada satu yang belum dikerjakan. Nah, karena Ferdian ini belum menentukan pilihan,
Padma boleh menentukan pilihan juga mau yang mana, yang antara durasi iklan atau tinggi badan. Yang nomor 2 saja, Pak. Yang Yang durasi ini. iklan. Oke, Iya, berarti Padma durasi iklan ya, iklan gitu. iya, Pak. Oke, berarti terus yang satunya Ferdian yang tinggi badan. Oke, coba dikerjakan ya. Berarti kalau ini kan karena kalian belum tahu titik tengahnya, ya kalian tentukan dulu titik tengahnya ya. Terus setelah tahu titik tengahnya kan tinggal dihitung, dikalikan frekuensi, dibagi totalnya berapa, total datanya berapa. Gitu aja. Oke. Nah, ini Ferdian kebetulan katanya sedang di luar, berarti yang mau menggantikan yang tinggi badan yang harusnya dikerjakan Ferdian siapa? Linang ya, Linang mau ya? Oke, berarti yang tinggi badan saya ganti jadi Linang. Silakan. Tinggal di masing-masing tinggi badan ditentukan titik tengahnya gitu ya.
Nanti kalau yang sudah jawabannya tolong difoto lalu dikirim ini ya, dikirim ke grup ya.
Oke, untuk Nurul Hidayati sudah saya download dulu. Nurul berarti yang ulangan harian ya. Nah, kita lihat. Nah, Pak, ini izin. jawabannya ya. Kalau jawab pertanyaan yang sama enggak apa-apa. Jawab pertanyaan yang sama. Oh, Iya, nanti saya aja. juga. Oh, Nanti yang median modus masih ada. Ini apa namanya? Kan nanti juga ini kita hitung median, kita hitung modusnya gitu. Nanti gantian dengan yang lain. Nanti berarti Julia Kartika inden dulu ya. Inden untuk ngitung apa nih? Ngitung median ya. Jadi berarti nanti yang contoh soal yang ini ngitung median sudah dipesan oleh Julia. Oke, ya ini saya sambil nunggu yang lain saya bahas dulu ya. Nah, jadi nilai ya kalian kalau jawab soal seperti ini ya, yang urut gitu, misal besok kuis atau pas ujian gitu. Kalau butuh titik tengah ya udah berarti kalian tuliskan titik tengahnya. Atau akan lebih baik lagi misal ini 47 itu dapatnya dari mana gitu, dijelaskan 47 sama dengan 45 tambah 49 bagi 2. Nah, untuk yang lainnya kan berarti nanti udah tahu tuh rumusnya seperti itu. Oh, berarti tinggal menyesuaikan gitu. Beri satu contoh perhitungannya. Biar nanti kan kalau ujian itu kan jawabannya uraian lah ya. Maksudnya kalau uraian itu kan ada item-item skornya itu kan tidak langsung misalkan benar satu salah nol gitu. Nah, untuk biar kalian dapat nilai yang maksimal untuk setiap poinnya gitu ya, detail-detail kecil itu perlu kalian perhatikan gitu. Nah, setelah tahu titik tengahnya, tinggal dikalikan dengan frekuensinya ya, 47 kali 5, 52 kali 10, dan seterusnya. Kemudian ini jumlahnya 50, dibagi 50, temunya 3030 dibagi 50. Hasilnya adalah 60,6. Oke, ini sudah benar ya. Sinyal di saya jelek ya, jadi saya terpental. Ya, lanjut. Nah,
Oke, untuk Linang udah dikirim di grup. Titik tengah. Nah, untuk kita ini ya kita bahas yang jawabannya Linang. Ini titik tengah itu maksudnya apa ini? Linang. Yang titik tengah ini. Tadi salah tulis atau gimana? Itu contohnya, Pak, yang buat apa? Cari Oh iya 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 iya. Iya iya iya. 14. Oh ini 144 ya. Saya kira ini 148. 188 kayak angka 8 ini. Iya iya, titik tengah. Nah, ya, terus Pak. kemudian nanti dilengkapi ya untuk kelas 1, 2 dan seterusnya dibikin tabel seperti ini. Nah, biar apa? Runut gitu. Terus dijumlahkan ya, tinggal dijumlahkan kayak tadi ketemunya 166,15. Ya, udah betul ya ini. Berarti tinggal yang Padma ya. Tinggal nunggu jawaban Padma. Nah, sambil nunggu jawaban Padma, saya ini ya sambil bahas materi selanjutnya. Nah, untuk yang sudah menjawab, saya berikan tambahan 10 angka untuk tabungan di tugas kedua. Tugas kedua berarti tugas pertemuan minggu ini ya. Tugas pertemuan 6. Nah, ini untuk Nurul, untuk Linang juga sama, plus 10. Nah, untuk Padma nanti dulu, nunggu jawabannya di store dulu ya. Sudah Bapak, sudah saya store. Oh, oke. Bentar. Ini ya, Padma tadi durasi iklan ya.
Oke, durasi iklan. 24. Ya. Nah, ini sama ya sarannya, sama dengan untuk yang Lina itu. Jadi, karena ini masih latihan nggak apa-apa gitu. Nah, kalau untuk nanti misal tugas atau ujian gitu, biar kalian bisa dapat skor maksimal ya, seperti yang tadi saran saya ya. Di sini perlu titik tengah, berikan titik tengahnya berapa, terus kasih contoh satu perhitungannya gitu. Nah, ya kan karena nanti kan ujiannya itu uraian, kalau misal jawabnya seperti ini ya mungkin skornya hanya bisa dapat sekitar 60-70% gitu dari skor maksimalnya. Kan sayang ya. Nah, itu yang perlu dijadikan catatan ya. Tapi karena ini untuk latihan ya asalkan secara konsep udah benar ya saya berikan 10 juga gitu. Jadi ini untuk titik tengahnya berarti ini ya masing-masing 24,5, 34,5 sampai 84,5. Kemudian ini frekuensinya ada 500. Oke, berarti untuk Nurul untuk Fatma maaf berikan ini ya. Oke, lanjut sekarang untuk ini. Nah, untuk median. Jadi ukuran pemusatan lain yang bisa kalian jadikan alternatif untuk menentukan pada data keberapakah, pada angka keberapakah data yang kalian miliki itu berpusat, itu adalah median. Nah, median itu didefinisikan sebagai nilai tengah, nilai di tengah-tengah data. Ketika seluruh nilai data tersebut telah diurutkan atau disusun dalam urutan naik atau turun. Jadi, untuk menentukan nilai median, itu kalian terlebih dahulu harus urutkan data dari terkecil ke terbesar, atau terbesar ke terkecil juga tidak apa-apa. Misalkan diurutkan, misalkan ini pada garis bilangan ya. Di sini yang terkecil misalkan X, kemudian yang terbesar di sini saya misalkan Y. Nah, median itu nilai di tengah-tengah datanya, berarti di sini di tengah-tengah, persis di tengah-tengah antara X dan Y. Artinya karena ada di tengah-tengah, maka kalau dalam garis bilangan median ini membagi area kanan dan area kirinya itu menjadi sama besar, menjadi bagian yang sama besar. Di sini itu 50%, di sini juga 50%. Nah, itu adalah untuk definisi median. Nah, kemudian kalau pada perhitungan nilai median ini, dia itu tidak terpengaruh oleh adanya data pencilan atau data outlier. Jadi, median ini dapat kita gunakan untuk alternatif menghitung ukuran pemusatan saat dalam data yang kita miliki itu terindikasi adanya outlier. Nah, cara menentukan bagaimana kita tahu bahwa dalam data yang kita miliki itu ada outlier-nya itu, udah tahu belum caranya gimana? Kalau belum tahu, di sini saya akan carikan definisi untuk data outlier atau disebut juga sebagai data pencilan. Nah, ini jadi outlier atau kita sebut sebagai pencilan itu adalah suatu nilai data yang sifatnya ekstrim, yaitu nilainya itu sangat berbeda dengan nilai-nilai yang lainnya gitu. Nah, namanya pencilan berarti itu sangat berbeda tapi nilainya itu sedikit gitu. Jadi hanya misal 1 atau 2 angka tapi nilainya itu benar-benar melenceng dari nilai-nilai yang umum pada yang lainnya, daripada yang lainnya di himpunan data yang kita miliki gitu. Maka di sini secara sederhana disebut bahwa outlier itu merupakan nilai data yang paling berbeda. Nah, contohnya di sini misalkan. Saya berikan ilustrasinya. Nah, di sini.
Misalkan ini adalah 15 nilai tugas kalian, nilai tugas dari 15 mahasiswa kelas B gitu. Nah, maksimalkan 100. Nah, dari 14 anak tuh nilainya ya ada di kisaran 60, 70, 80, 90, ada yang dapat nilai maksimal nih dapat 100. Tapi tiba-tiba ada satu mahasiswa dia dapat nilai 5. Ya mungkin karena jawabannya ngawur gitu jadi salah semua jadi cuma dikasih skor 5. Nah, kalau di kalian perhatikan nilai 5 ini kan dia nilainya sangat jomplang ya, sangat apa ya, sangat berbeda signifikan sekali dengan nilai-nilai yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu 5 ini bisa kalian anggap sebagai data outlier. Nah, tapi sekali lagi penentuan outlier itu juga berdasarkan pada nilai maksimal datanya gitu. Contohnya misalkan kalau data penghasilan kan misalkan ada yang penghasilannya 10 juta, kemudian misalkan 8 juta, 7 juta gitu misalkan, dan seterusnya. Pokoknya ada di kisaran 10 juta. Terus tiba-tiba ada yang dapatnya itu penghasilannya 100 juta. Nah, 100 juta ini dia juga bisa dipandang sebagai outlier gitu. Jadi outlier itu bisa nilainya kecil sekali atau juga besar sekali gitu. Yang penting konsepnya itu adalah dia nilainya ekstrim dan paling berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau dari data kalian itu ada nilai yang outlier yang seperti ini, itu disarankan kalian menghitung ukuran pemusatannya itu pakai median, tidak pakai rata-rata. Karena apa? Karena median ini dia sifatnya adalah tidak terpengaruh oleh adanya outlier dalam data yang ada gitu. Nah, untuk ilustrasinya saya gambarkan seperti ini. Ini kita ambil yang untuk baris kedua saja ya, yang baris kedua ini. Kalian perhatikan yang baris kedua. Datanya saya ambil, kemudian saya urutkan. Berarti 5, 63, 82, 85, 100. Nah, kemudian dibandingkan misalkan saya kopikan lagi. Nah, tapi angka 5-nya saya ganti jadi 81 gitu. Berarti kayak gini ya. 81. Nah, kalian lihat sekarang. Untuk yang atas, yang 5 data yang di baris yang pertama ini, rata-ratanya berapa? Coba tolong dihitung. Rata-rata hitungnya. Berapa? Coba. Yang ini tolong dihitung rata-rata hitungnya. Terus 67 yang, Bapak. oke, yang bawah berapa? Yang atas 67 ya, 67. Kemudian yang bawah tolong dihitung juga ya, median. $82,2 Pak. 82,2. Oke, sekarang ini kita simpan dulu ya. Nanti untuk membandingkan nilai mediannya, saya jelaskan setelah saya nah di sini setelah saya berikan langkah-langkahnya. Nah ini disimpan dulu. Saya lanjutkan dulu. Nah ini beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi tadi sudah disebutkan kelebihannya itu tidak terpengaruh oleh adanya outlier. Nah kelebihan yang kedua, median itu dia dapat digunakan untuk mengukur pemusatan pada data yang kategorik, data ordinal. Dan juga pada data numerik bisa interval dan rasio. Jadi median ini bisa digunakan pada 3 skala pengukuran. Nah, sedangkan kalau rata-rata itu hanya bisa digunakan pada data dengan skala pengukuran yang numerik, jadi interval atau rasio. Tapi kalau di data yang kategorik, rata-rata itu tidak bisa diterapkan gitu.
Nah, tapi kekurangannya itu adalah penentuan nilai median itu hanya berdasarkan pada titik tengahnya saja, tidak melibatkan nilai-nilai data yang lain gitu. Kalau rata-rata itu kan melibatkan nilai-nilai data yang lain, sehingga memungkinkan hasilnya ini ya juga tidak benar-benar mewakili gitu. Nah, ini nanti saya berikan ilustrasinya juga ya. Ilustrasi di sini, ilustrasi kekurangan median yang ke-1. Nah, kemudian tidak seperti nilai rata-rata, median tidak dapat menerima perhitungan matematis yang lebih lanjut. Karena apa? Karena kalau perhitungan matematis itu kan dibangun atas rumus ya, atas formula tertentu gitu. Nah, sedangkan kalau dalam median itu kan untuk menentukan nilainya untuk menentukan nilainya itu kalau dalam data tunggal dia tidak ada rumus yang matematisnya gitu, tidak kayak min gitu. Jadi oleh karena itu dia tidak dapat digunakan untuk uji statistik lanjut. Nah, di sini saya jelaskan langkah-langkah untuk menghitung median. Pertama pada data tunggal ya. Jadi kalau pada data tunggal itu pertama kalian urutkan datanya dulu ya. Terkecil ke terbesar. Nah, kalian tentukan juga ukurannya, ukuran datanya ada berapa. Terus setelah ditentukan ukuran datanya ada berapa, kalian tentukan posisi data yang menjadi nilai median. Jadi sebelum menentukan nilainya, kalian tentukan dulu posisinya ada di data keberapa gitu. Nah, setelah kalian tahu ada di data keberapa, baru kalian bisa tahu nilainya. Misal data ke-5 gitu. Nah, data ke-5 itu nilainya berapa? Lihat di tabel gitu, tabel yang memuat data nilai tunggal. Nah, untuk menentukan ada di data keberapa, rumusnya itu ini. Yang pakai persamaan ketiga dan persamaan keempat. Nah, kalau N-nya ganjil, letak medianya itu ada di data ke N+1/2. Nah, kalau N-nya genap, letak medianya itu ada di antara data ke N/2 dan data ke N/2+1. Makanya rumus posisi medianya itu seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian tahu posisi datanya, kalian tentukan berapa nilainya. Gitu. Nah, contoh di sini ya, ini lanjutan dari yang tadi. Ada 5 data. Berarti posisinya ada di data keberapa? 5 itu ganjil kan? Ganjil berarti pakai ini posisinya. Posisinya berarti keberapa? Data keberapa? Coba. Ayu Nevilia. Data keberapa? Data ke N+1/2. N-nya tadi berapa? Yang ini? Data ketiga, Bapak. Data ketiga ya. Data ketiga. Nah, data ketiga nilainya berapa? 82. 82. Berarti medianya 82. Nah, di sini sama nih, datanya ada 5. Berarti kan ya sama kan, medianya data ketiga juga. Nilainya ternyata 82. Nah, kalau dikaitkan dengan yang outlier tadi, kalian lihat di sini bahwa ada atau tidaknya outlier, median itu ya tidak terpengaruh karena dia menentukan nilainya itu hanya berdasarkan posisinya saja, lokasinya ada di, pokoknya yang penting ada di tengah-tengah, nggak tahu di pinggir-pinggirnya itu ada outlier atau tidak ada outlier, ya udah, pokoknya tidak dipedulikan itunya gitu. Yang penting pokoknya yang di tengahnya berapa itu yang diambil. Nah, sedangkan kalau min itu dia sangat terpengaruh sekali dengan adanya nilai outlier. Di sini kalian lihat ketika ada outlier nilainya sekian, tapi ketika outliernya itu diganti dengan nilai terkecil yang setelah outlier itu dia langsung naiknya signifikan ya dari 67 ke 82. Itulah yang dimaksud tadi bahwa kalau ada outlier itu sebaiknya kalian pakai yang median. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga, tadi kan kelebihan yang kedua itu dia
bisa digunakan untuk menghitung median pada data ordinal ya. Nah, contoh data ordinal itu yang seperti apa? Tolong saya sebutkan contohnya biar nanti saya bisa gunakan untuk memberikan ilustrasi bagaimana cara mengukur median pada data ordinal. Coba Izin, Pak. gimana? Ya, Tingkat silahkan. kepuasan, Pak. Tingkat kepuasan. Oke, Bendahara Sultan ya yang jawab ya. Ini namanya bendahara bener. Ada nama bendaharanya. Sultan. Oh, nggak ada. Izin, Pak. Oh iya, saya kira namanya itu memang asli ada bendaharanya gitu. Oke ya, tingkat kepuasan berarti misalkan sangat tidak puas. Biasanya kan gitu kan, misal kayak kalian apa namanya ada survei kepuasan pelanggan, survei kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, ini kita sekarang coba terapkan di sini. Sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas. Nah, biasanya kan gini ya. Kalau di survei-survei gitu. Nah, kemudian misalkan kita punya ada ini ya 10 responden yang kita tanya gitu untuk dapat jawabannya. Nah, jangan puas. Nah, jawabannya seperti ini. Kalau menurut kalian, medianya apa? Kalau misalkan kalian dapat hasil surveinya itu seperti ini. Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, satu lagi. Netral. Nah, misalkan seperti ini. Bentar. Oh, ini aja deh. Seperti ini jawabannya. Kalau menurut kalian, medianya gimana? Kan genep. Sama langkah pertama itu tentukan dulu posisi datanya. Berarti medianya ada di data keberapa? Data kelima dan keenam, Bapak. Di antara data kelima dan keenam kan? Iya. Genep berarti data ke 5 plus 6 bagi 2, 11 bagi 2, 6, 5,5. Data ke 5,5. Nah, data ke 5,5 kalau misalkan datanya itu numerik, itu kan bisa langsung kalian hitung ya. Contohnya misalkan yang atas ini. Misal 85 dan 82, berarti kalau di antara ini berarti tinggal dijumlah kalian bagi 2. Nah, kalau misalkan kalian ketemunya datanya itu data ke-nya itu desimal, tapi pada data ordinal, berarti itu kan dia data ke 5,5 antara di data ke-5 itu berarti apa? Tidak puas ya. Data ke-5 itu tidak puas. Nah, kemudian di sini ada nilai mediannya. Median, nah di sini ada nilai netral. Nah, kira-kira berarti
ketika data yang kalian miliki itu data ordinal, untuk menyebutkan nilai data ke 5,5 itu kalian sebut apa? Setengah tidak puas, setengah netral, atau kemudian kalian menentukannya medianya tidak puas saja, Pak, atau medianya netral aja gitu. Nah, menurut kalian gimana? Tidak ada medianya. Ada medianya. Loh, ada data ke 5,5. Realisasinya seperti apa? Dinyatakan data ke 5,5 itu bisa dinyatakan diwakili oleh tidak puas, netral, atau setengah tidak puas, setengah netral gitu. Ada bisa diwakili. Nah, sebelum kalian jawab ya, kenapa saya jelaskan ini? Karena menurut saya ini tuh perlu kalian pahami juga, karena ketika bidang ilmu kalian itu adalah ilmu sosial, kalian nanti ketika melakukan penelitian itu sangat memungkinkan bahwa desain penelitian kalian itu adalah penelitian yang ngambil datanya itu data primer, kemudian tentang ini skala pengukurannya pakai yang data kategorik gitu. Jadi kalau data kategorik itu kan kalau nyari ukuran pemusatan kalian tidak bisa pakai rata-rata. Nah, ini median itu bisa kalian gunakan sebagai alternatifnya untuk tahu di sekitar nilai apa, jawaban apa data kalian berpusat gitu. Menurut Sultan tidak ada mediannya. Menurut Sultan Ada Pak, ya, ada mediannya. Pak. Oh ada apa? Ada. Tidak puas. Tidak puas. Terus kalau menurut yang lain ada nggak yang punya jawaban medianya? Saya lebih ke netral sih Pak gitu. Coba. Ada nggak? Nanti kita cek sama-sama. Maksudnya mana yang jawaban yang memiliki kecenderungan itu yang lebih tepat gitu. Sama Pak, mediannya tidak puas. Oke, kalau ini berarti ini ya Julia berarti tidak puas juga sama seperti Sultan. Kalau menurut Grace Indri apa jawabannya? Sama Pak, kayak Sultan. Sama seperti Sultan. Yang kira-kira yang dari 24 mahasiswa ini ada yang punya pendapat lebih ke netral aja deh Pak gitu. Ada nggak? Berarti selain 3 anak yang tadi sudah saya tanya ya. Saya Pak, netral. Daniel netral. Oke. Daniel netral. Nah, sekarang saya coba tanya ke Julia. Nah, tadi kan Julia menyatakan medianya lebih cenderung ke tidak puas. Tentu kan berarti ada alasannya kan? Tidak hanya berdasarkan kata hati saja gitu. Saya lebih seretnya mau tidak puas saja deh Pak gitu. Tapi harus ada alasan yang logis yang mendasarinya gitu. Nah, kalau menurut Julia itu apa alasannya? Itu Pak, ya dihitung manual aja. Hitung Jadi kayak manual. semisal yang kayak tadi nggak pakai rumus ngitungnya kan, tadi yang yang sangat tidak puas itu dicoret sama yang puas sama yang akhir. Terus yang tidak puas itu dicoret sama yang netral. Terus yang tidak puas dicoret sama yang netral gitu seterusnya sampai yang ketemu mediannya itu tidak puas gitu Pak. Pakai cara umum aja tadi saya. Oh ya, berarti maksudnya mungkin seperti ini ya. Ini dicoret, ini Iya, coret satu gitu ya. Iya, Coret benar. coret satu. Ini coret satu. Loh, terus dicoret semua terus jadi habis dong. Malah nggak ada tanda ini gimana nih berarti? Oke, nggak apa-apa. Saya pengen tahu dulu jawaban. Kalau Daniel, alasannya netral apa? Iya Pak, kalau alasan saya sih, karena kan itu kan rata-ratanya 5,5. Kalau pemikiran saya sih, yang paling dekat kan ke arah 6 gitu maksud aku. Tapi kalau dibulatkan ke arah 6 gitu ya? Iya. Oke.
5,5 secara numerik ya, secara numerik 5,5 itu lebih dekat ke 6 gitu. Karena biasanya kalau misalkan kalian waktu SMP gitu, SMA kan kalau nilai ujiannya ada koma-koma 5-nya biasanya gurunya bulatkannya ke atas gitu ya. Iya, oke. Nah, coba tadi yang satu lagi yang tidak pas itu siapa ya? Yang Grace. Oh ya, Grace. Kalau menurut Grace alasannya apa? Kenapa lebih milihnya kok cenderung tidak puas gitu? Saya lihatnya ke yang di depan itu kan yang awalnya sangat tidak puas kan, Pak. Oh, Yang lebih dominan itu yang tidak puas. yang lebih dominan yang tidak puas. Walaupun jumlahnya genep, tapi ada kecenderungan bahwa 10 responden itu tuh jawabannya lebih condong ke tidak puas gitu ya? Iya, Pak. Grease ada kecenderungan jawaban mengarah ke tidak puas. Oke, ini dari namanya Grace asalnya sepertinya dari Sumatera Utara ya? Benar nggak tebakan saya? Grace, dari Sumatera Utara, dari Medan. Benar, Pak. Oh, jauh juga ya kuliahnya sampai ke Surabaya. Oke, nah jadi dari jawaban-jawaban teman kalian ini, yang lebih mengarah paling tepat itu adalah ini, jawaban untuk medianya itu adalah tidak puas. Alasannya itu karena bahwa kalau kalian lihat secara umum ya di sini, walaupun jumlahnya genap, tapi benar tadi yang dikatakan Grace, ada kecenderungan bahwa responden itu tuh lebih ke tidak puas. Karena apa? Karena kita lihat di sini. Tidak puasnya ada 4, kemudian di sini ada sangat tidak puas. Sisanya lebih ngarah ke netral dan yang puas itu hanya 1 gitu. Jadi secara apa ya, kalau kita amati memang benar ada kecenderungan bahwa titik pergeseran, bukan titik pergeseran, pemusatan jawaban itu tuh lebih ke arah ketidakpuasnya gitu. Jadi untuk menentukan medianya itu kalian tentukan di jawaban mana yang lebih condongnya gitu. Nah, misalkan di sini jawabannya diganti jadi misalkan ini sangat puas, sangat puas. Nah, sangat puas seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka jawabannya bukan, kalau menurut saya ya, jawaban medianya itu lebih condong ke arah sangat puas. Ke arah sangat puas, berarti karena sangat puas dia, karena ini medianya opsinya tidak puas dan netral, lebih ke netral. Kenapa tidak dipilih sangat puas? Karena kalau kita milihnya sangat puas, itu pertama sudah menyalahi aturan nilai median ya. Nilai median itu harusnya kan dia yang di tengah-tengah data. Nah, kenapa kita perhatikan yang samping-sampingnya? Karena kalau misalkan kita mau acuannya hanya data ke 5,5 itu sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6 bagi 2, itu kita tidak bisa karena bentuknya itu adalah bukan data numerik gitu ya. Jadi untuk yang alasan yang paling logis, paling mendekat itu adalah yang tadi ini, Grace ini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi untuk perhitungan nilai median ya pada data tunggal. Jadi misalkan kita akan mencari median untuk nilai UTS. Di sini kita tahu bahwa tadi jumlah sampelnya ada 50, berarti dia datanya itu genap. Berarti untuk menentukan ada di data keberapa, kita pakai yang B ya, yang ini. Nah, ketemunya ternyata dia di data ke 25,5. Nah, untuk menentukan nilainya, kalau kalian ketemu yang seperti ini, tinggal kalian tambahkan data yang ke-26 dan data ke-25 dibagi 2. Nah, sama dengan nilainya 24. Jadi misalkan kalian ketemu medianya itu data ke-30,5. Ya berarti kalian ini untuk menentukan berapa nilainya, kalian jumlahkan yang
atasnya data ke-31 ditambah data ke-30, nilainya berapa? Dibagi 2. Nah, itulah yang akan menjadi nilai median data ke-30,5. Lalu untuk median data kelompok, itu untuk menentukan nilainya, kalian bisa gunakan rumus ini. Tapi sebelum menentukan nilainya, kalian juga tetap sama, harus tentukan posisi datanya itu ada di data keberapa. Dengan cara yang ini, yang min median ini. Yang min median yang ini, yang ketiga ini, yang persamaan 3 atau persamaan keempat. Nah, setelah kalian tahu ada di data keberapa, kalian cek data itu tuh masuknya di kelas mana gitu. Contohnya di sini, misalkan yang ini ya, data nilai UTS gitu. Misalkan ini kita kalibrasikan ke data kelompok tabel distribusi frekuensi itu. Kita tahu N-nya 50 gitu, tanpa kita lihat data tunggalnya ya. Acuannya kita kan hanya di data kelompoknya. N-nya 50, data ke 25,5 medianya. Berarti kalian cek di tabel distribusi frekuensi, dia ada di kelas mana tuh, 25,5 gitu. Nah, setelah kalian tahu ada di kelas mana, kalian tentukan BME-nya, tentukan nilai medianya dengan cara rumus ini. Cari BME, BME itu adalah tepi batas bawah kelasnya, yang memuat nilai median ya. Kemudian FKS. FKS itu frekuensi kumulatif kelas sebelum yang memuat nilai median. Jadi misalkan kelasnya itu kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensi kumulatif pada kelas kedua. Lalu F median itu adalah frekuensi kelas yang memuat nilai median. Dan yang terakhir itu adalah P, lebar interval kelasnya. Jadi kelasnya itu lebarnya berapa. Nah, setelah itu baru kalian hitung mediannya. Nah, contohnya, jadi nyambung yang tadi ya, yang data nilai UTS, kan ini, data ke 25,5 itu ada di kelas ketiga kan. Nah, ini data, bentar ya. Nah, ini data nilai UTS yang tadi ya. Nah, ada di kelas ketiga kan tadi data ke 25,5 itu. Kemudian cek kelas ketiga itu BME-nya berarti 20,5 ya, 21 dikurangi 0,5. Kemudian N per 2-nya 25, FKS-nya FK2 yaitu 9, 2 tambah 7. F medianya ada 19 dan P-nya panjang kelasnya itu ada 4. Nah, kemudian ini ketemu sekian, dihitung ketemunya 23,89. Nah, sekarang setelah saya jelaskan contoh soalnya, saatnya kita latihan soal lagi. Pakai data yang tadi lagi ya. Nah, oke. Yang tadi, yang ini berarti Julia ya? Permisi Pak, saya izin Iya. menjawab pertanyaan yang durasi iklan. Oke, durasi iklan Angelique. Dipanggilnya siapa nih? Angelique. Anggi Pak. Oh ya Pak, saya menggunakan rumus yang berbeda nggak apa-apa kan Pak? Ya, enggak kan, pakainya ya. Oh, sebentar, saya salah tulis nih. Angelique. Maaf. Nah, ya enggak, pakainya yang ini aja. Pakainya kan, saya kan ngajarkannya yang ini. Ya coba pakai ini gitu. Karena kan ini kan buat pelatihan. Jadi ya kerjakan sesuai dengan apa namanya yang diajarkan dulu gitu. Oke, coba ya. Nah, yang satunya lagi ini siapa nih? Satu lagi. Saya, Pak. Sultan.
Sultan, oke. M. Sultan. Oke, silahkan. Biar ini ya, biar bisa di dalam satu layar. Nah, gini ya. Oke. Kelihatan semua kan ya tabelnya? Nah, gini ya. Oke, silahkan. Ini Julia Express nih ngerjakannya. Julia sudah ketemu ya. Oke. Ini untuk jawaban Julia. Di tip dulu ya, nunggu yang lain. Berarti yang ini saya tampilkan di sini biar Sultan sama Angelic bisa ini ya, bisa ya, silahkan. Cemburu. Pak, maaf Pak, tolong di-scroll ke atas. Saya lihat instruksi tugasnya tadi apa, lupa saya. Oh, ini kerjakan median. Kerjakan nilai median. Nah, ini. Oh ya, rumusnya ya. Rumusnya saya tampilkan di sini ya. Jadi nah, gini. Ya, siap, makasih. Oke.
Oke, untuk Angelik sudah dikirim ya? Loh Pak, aku bingung masuk no rumus ya Pak. Yang Maaf bingung Pak, yang agak bagian mana? terlambat Pak. Ya, yang penting terlambatnya jangan sampai besok ya. Kasihan teman-temannya udah. Kalau Siap, sampai siap. besok ngantuk nanti. Oke, ini yang Angelik ya. Nah, yang benar yang mana nih Angelik? Yang atas apa yang bawah? Yang atas Oh, yang sama bawah itu bawah kan? jadi ya Pak, Oh, hasilnya gitu. lanjutannya ya. Lanjutannya ya. Oke. Nah, kita cek dulu yang atas ya.
Nah, durasi iklan. Datanya itu totalnya ada 500. Berarti kalau 500, medianya itu ada di data ke 250,5 ya. Nah, 250,5 itu dia termuat di kelas kelas keempat ya. Ada di kelas keempat. Nah, berarti frekuensi kumulatif. Berarti kelas keempat sekarang kita cek. Nah, kelas keempat itu, ini biar sekalian naik ya. Saya perkecil. Nah, kelas keempat berarti 1, 2, 3, 4. Kelas keempat benar ini. Tepi Itu bawahnya salah, Pak. 40,5. 50,5 harusnya. Oh, iya. Maaf, Pak. Saya kirim ulang apa? Boleh, silahkan. Yang ininya aja ya. Iya, Pak. Sebentar ya. Ya, saya cek berarti sambil ngecek yang kerjanya Julia ya. Kalau Julia berarti medianya ada di kelas keberapa nih? 25 median berarti data ke 25 apa 25,5? Julia. Ke 25, Pak. Jadi 25. yang itu, yang 55 sampai 59 frekuensinya 8 itu. Benar atau tidak? Posisi datanya kan walaupun tetap sama-sama di kelas ke berapa? Kelas ke 54. Kelas ketiga, tapi harus ingat konsep menentukan posisi datanya itu bukan seperti ini, tapi tetap pakai yang ini, yang tadi saya bilang itu, pakai yang mana nih? Yang ini. Posisi datanya tetap pakai ini. Tadi kan saya udah bilang ya bahwa entah itu data tunggal atau data kelompok, untuk menentukan posisi datanya, kalian tetap pakai yang persamaan ketiga ini acuannya. Yang membedakan adalah setelah kalian ketemu posisi datanya, kalau data yang kalian miliki itu adalah data tunggal, berarti nilai datanya kalian lihat dari tabelnya kan, dari tabel yang, nah ini yang data yang sudah diurutkan. Tapi kalau misalkan data kelompok, setelah kalian tahu posisi datanya, kalian kunci itu ada di kelas berapa. Nah, setelah tahu di kelas berapa, baru hitung nilainya pakai yang rumus yang itu ya, rumus yang ini. Nah, yang ini. Itu. Jadi ini untuk posisi medianya itu masih salah ya. Jadi harusnya itu data ke 25,5. Nah, tapi kelasnya ya tetap sama ada di kelas ke apa namanya? Kelas ke 4 ya tadi ya. Kelas ketiga. Nah, kelas ketiga berarti tepi bawahnya 54,5. Frekuensi kumulatifnya berarti frekuensi kumulatif kelas kedua 15 dibagi frekuensi kelas 3 8. Panjangnya ada 5, panjang kelasnya 5. Nah, ini udah benar 60,75. Terus di sini ada keterangan jadi median ada di nilai 6. Bentar. Medianya itu harusnya ya tetap ini ya. Medianya harusnya tetap ada di sini. Harusnya tetap harus ada di kelas yang kelas ketiganya. Karena kan kelas yang memuat nilai median itu ada di kelas ketiga. Tapi kok ini nilai medianya dia jadi ada di kelas keempat. Itu gimana tuh? 60,75 itu kan berarti dia udah ada di kelas keempat kan? Iya, di kelas keempat, Pak. Bentar, Pak, saya hitung lagi. Tadi ini yang dirubah cuma yang 25,5 itu ya, Pak? Iya, sebentar. Harusnya kalau
ininya 25,5 jadi 25,5, ininya juga ini ya. Ininya harusnya tetap sama. Bentar. Mungkin di sininya. Udah benar belum? N per 2-nya, N-nya benar 50 ya? 50, N per 2-nya 25. Frekuensi kumulatif. Dua lima dikurangi 10. Dikurangi 15 ya. 10. 10 dibagi 8, 1,25 kali 5. 6,25 tambah 54 54,5. Iya ya, 60,75. 60,75 itu kan harusnya ada di kelas keempat ya, kok bisa gitu ya? Bentar. Panjang kelasnya kan udah bener ini ya, udah bener berapa? 5 ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin ini penyusunan tabel distribusi frekuensinya yang kurang tepat ya. Karena ini kan saya tabelnya ambil sembarang di internet ya. Jadi mungkin dia dalam penyusunan tabel distribusi frekuensinya itu kurang tepat sehingga dia nilai medianya itu harusnya kan tetap masuknya di kelas ketiga. Kalau yang tadi, yang Angelik sudah ketemu belum yang perbaikannya? Sudah saya kirim di grup, Pak. Ya, saya cek dulu ya. Nah, Sultan juga sudah selesai. Saya bahas untuk yang Angelik dulu. Nah. ,5 ditambah 500 per 2. Eh, 50,5 benar ya, 50,5, N per 2-nya 250. Frekuensi kumulatifnya berarti 90. Benar nih 90. Angelik, frekuensi kumulatifnya benar 90 nggak? Insya Allah, Pak. Coba kita cek ya. Frekuensi kumulatif itu definisinya apa? Masih ingat nggak frekuensi kumulatif? Total dari
itu Kak sih Pak, dari frekuensi. Namanya kumulatif kan penjumlahan dari banyaknya frekuensi. Berarti kalau frekuensi kumulatif kelas kedua berarti benar. Tadi kelas ke berapa? 4 ya? Ini di kelas keempat kan? Frekuensi kumulatif kelas keempat itu berarti frekuensi kumulatifnya itu kan frekuensi kumulatif kelas ketiga. Frekuensi kumulatif kelas 3 itu berarti sama dengan frekuensi kelas ke-1 ditambah kedua ditambah ketiga. Berarti 24 tambah 54 tambah 90 harusnya. Kalau 90 itu kan dia bukan frekuensi kumulatif kelas ketiga, tapi frekuensi kelas ketiga saja kan? Frekuensi saja, bukan frekuensi kumulatif. Berarti ini masih ada kesalahan juga ya. Ini berarti harusnya dikuranginya berapa? 24 tambah 54 tambah 164. 168. 168. 168 ya. 24 tambah 54 kan 78 tambah 90 168. Ini berarti harusnya diganti ya jadi 168. Kemudian F-nya itu adalah 100 ya. F-nya kan karena kita pakainya frekuensi kelas ke yang ada medianya itu gitu. Nah, terus dikalikan panjang kelasnya. Ketemunya benar nggak? Sebentar, berarti kan ketemunya juga pasti salah ya. Ini salah, berarti ini juga salah di sini. Ini salah juga. Nah, harusnya berapa ini berarti? 250 dikurangi 168. 82 dibagi 100 kan 0,82. 0,82 kali 10 tambah 50,5. Ketemunya 58,7 harusnya ya. - 58,7 harusnya yang benar. Baik, Pak. Ya. Coba itu lagi ya, diperbaiki lagi ya, nanti dikirim di grup lagi. Oke, untuk yang Sultan ini juga sudah. Nah, yang Sultan. Oh, kok masih yang punya Anjali. Bentar. Nah, ini. Kalau yang Sultan itu medianya berarti dia di kelas keberapa, Sultan? Ke-4, Pak. Untuk nanti kalau misal di kuis atau di ujian, jangan lupa cantumkan cara menentukan kelasnya ya. Siap, Kelas Pak. keempat. Oke, berarti itu kan, ini kan 40 ya, frekuensinya 40 ya. 40 berarti kelas kedua, data ke 20,5, itu ada di kelas keempat. 161,5 betul, 40/2 frekuensi kumulatifnya 12 dibagi 2 kali panjangnya 6 ya. Frekuensi itunya 8. Nah, benar 8/4 kali 3 2,3. Maka iya. 20 dikurangi 12. Ini benar nggak jawabannya seperti ini? 20 dikurangi 12. Kan 8 ya, 8 bagi 8. Ini 8 bagi 8 jawabannya 1. 1 kali 6, 6. Kok ini jadi... Kan itu 8 sama 6-nya saya coret, Pak. Oh iya. Oh iya. Saya lihatnya 2,3. 167,5. Nah, kenapa 167,5 itu masih masuk kelas ketiga itu karena, nah ini menyambung batas ke atas. yang
Bukan sih, Pak. Atas-atasnya ya. Iya. Jadi masih bisa masuk ke kelas ke 3, kelas ke-4. Oke, saya lanjut untuk nilai modusnya. Nah, ini sekaligus jadi materi terakhir untuk pertemuan kita malam ini ya. Jadi kalau modus itu adalah dia ukuran pemusatan yang berdasarkan pada frekuensi atau banyaknya kemunculan data. Jadi data yang nilai frekuensinya paling banyak atau intensitas kemunculannya paling sering itu adalah data yang menjadi modus. Nah, kalau pada data tunggal itu acuannya hanya itu, data yang munculnya paling banyak itu yang dipilih menjadi modus. Tapi kemudian karena acuannya itu hanya frekuensi, maka akan memunculkan kemungkinan bahwa pada satu data itu dia bisa memiliki modus tepat sama dengan 1, lebih dari 1, atau bahkan tidak punya modus sama sekali. Jadi beda dengan rata-rata ya. Jadi kalau pada suatu data itu dia sudah pasti punya rata-rata itu 1, medianya juga 1. Tapi kalau modus itu bisa jadi ada dua atau lebih nilai yang itu menjadi modus gitu. Nah, kalau modus ini itu jarang digunakan pada data kuantitatif untuk ukuran pemusatan karena kurang akurat apabila dijadikan acuan. Nah, kurang kuatnya itu ya karena pertama ya karena itu tadi ada yang kadang tidak punya modus atau juga bisa punya modus lebih dari 1 gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia menjadi kurang kuat dan kurang reliable jika dibandingkan dengan nilai rata-rata atau dibandingkan juga dengan nilai median. Nah, kemudian kalau untuk data kualitatif, modus ini bisa digunakan untuk mengukur ukuran pemusatan sampai dengan pada data yang skalanya itu adalah nominal. Jadi skala data terlemah itu kan nominal. Nah, itu kalau kalian mau hitung ukuran pemusatannya, kalian bisa pakai modus itu ya. Nah, kalau pada data kelompok, untuk menentukan nilai modus itu pertama kalian tentukan dulu kelas yang memuat nilai modus. Nah, kelas yang memuat nilai modus itu acuannya adalah kelas dengan frekuensi yang tertinggi. Jadi seberapa besar frekuensinya, yang paling besar mana, itu kalian pilih sebagai calon kelas yang memuat nilai modus. Kemudian setelah itu berdasarkan kelas itu kalian gunakan untuk acuan menghitung nilai ini. Makanya di sini modus itu BMO. BMO itu tepi batas bawah kelas yang memuat nilai modus. Kemudian D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dan D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ada data yang tepat memiliki satu nilai modus. Di sini contohnya itu adalah data yang jadi modus itu data yang dengan nilai 3,44. Dia kemunculannya sebanyak 2 kali, paling tinggi dibandingkan yang lain. Yang lain hanya muncul 1 kali saja. Kemudian yang memiliki lebih dari 1, contohnya itu adalah ini, ada 2 nilai yang menjadi modus ya, yaitu 3480 dan 3650. Karena keduanya itu sama-sama yang paling tinggi intensitas kemunculannya, yaitu sebanyak 2. Nah, yang C itu adalah data yang tidak punya modus. Kenapa tidak punya modus? Karena dia ini ya, semuanya muncul sama dengan 1 kali. Nah, kemudian yang D ini adalah contoh untuk menghitung modus pada data kelompok. Acuannya pakai data nilai UTS. Nah, ini 19. Kan yang frekuensinya tertinggi itu kan 19 ya. 19
berarti kelas ketiga. BMO-nya berarti 20,5. D1 berarti F3 dikurangi F2 sama dengan 12. Kemudian D2-nya berarti F3 dikurangi F4 sama dengan 7. Panjangnya 4. Nah, hasil perkaliannya itu sama dengan 23,03. Jadi modus untuk data kelompoknya itu adalah 23,03. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari nilai modus ya. Jadi kelebihannya itu dia bisa digunakan untuk semua data dengan dari skala nominal sampai skala rasio. Kemudian dia juga tidak terpengaruh oleh adanya data outlier atau pencilan. Dan yang terakhir, perhitungannya relatif mudah jika dibandingkan dua ukuran log pemusatan yang lainnya. Nah, kemudian kekurangannya dalam kasus tertentu kumpulan data bisa tidak memiliki modus. Yaitu tadi contohnya ya, kalau dia intensitas kemunculannya sama semua 1 kali. Nah, kemudian jika modus lebih dari 1 kali, maka dia tidak dapat digunakan untuk ukuran pemusatan data. Yang namanya pemusatan itu kan harusnya berpusat pada satu titik gitu. Nah, kalau pemusatannya ada 2 itu kan berarti nanti jadi memberikan informasi yang misleading gitu. Ini yang berpusatnya di ini atau ini gitu. Jadi kalau misalkan modusnya ada 2, sebaiknya gunakanlah nilai rata-rata atau median saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya bahas di video pembelajaran. Ada pertanyaan sebelum kuliah saya akhiri?